Halo teman-teman sehobi, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas satu kesalahan paling fatal, paling sering dilakukan, tapi banyak yang tidak sadar kalau ini bisa merusak kualitas ayam jantan kesayangan kita, bahkan sampai hancur total. Masalahnya adalah kebiasaan mengurung ayam jantan dan betina dalam satu kandang secara terus-menerus, dengan alasan supaya cepat bertelur, cepat kawin, atau supaya praktis dalam pemeliharaan. Banyak yang beranggapan kalau disatukan terus-menerus, proses perkawinan akan banyak dan anak ayam pun akan banyak. Anggapan ini salah besar, dan ini adalah awal kehancuran performa serta kualitas fisik ayam jantan kita. Baik itu untuk ayam Filipina kita, membiarkan jantan dan betina tinggal bersama setiap saat, siang dan malam tanpa dipisahkan, adalah perbuatan yang sangat merugikan. Dalam video kali ini saya akan bongkar secara rinci apa saja kesalahannya, apa dampak yang terjadi pada tubuh jantan, kenapa ayam jantan jadi cepat lemas, serta efek jangka panjangnya yang membuat ayam jadi tidak berguna lagi. Simak sampai habis ya teman-teman, karena ini sangat penting untuk menjaga kualitas ternak Anda. Mari kita bahas satu persatu kenapa kebiasaan ini dikategorikan sebagai kesalahan fatal. 1. Habis tenaga tanpa istirahat secara alami. Naluri kawin pada ayam jantan itu sangat kuat, apalagi jenis ayam Filipina. Kalau dia tinggal satu kandang dengan betina 24 jam, dia akan melakukan perkawinan berulang kali dalam sehari, dari pagi sampai sore, bahkan malam hari pun masih bisa terjadi. Secara hitungan kasar, satu ekor jantan sehat hanya cukup melakukan kawin 2-3 kali dalam sehari, agar kualitas dan kuantitas sperma serta tenaganya tetap terjaga. Tapi kalau dikurung terus-menerus, seekor jantan bisa kawin sampai belasan kali sehari. Ini sama saja memaksakan tubuh bekerja di luar batas kemampuannya. Energi yang seharusnya dipakai untuk membentuk otot, menjaga kekebalan tubuh dan pertumbuhan, habis tersedot hanya untuk kawin saja. Kedua, gangguan pola makan dan istirahat. Ayam jantan yang disatukan terus-menerus tidak akan pernah makan dengan tenang. Dia selalu waspada atau sibuk mengejar betina. Waktu makan jadi sedikit, pakan masuk tidak sempurna, nutrisi tidak sempat diserap tubuh. Padahal nutrisi itu yang membentuk badan jadi keras dan padat. Akibatnya, kalau teman-teman kasih pakan mahal dan bagus, tetap saja badannya akan kurus, kempes, dan dagingnya menyusut. Istirahat pun terganggu. Ayam butuh tidur nyenyak di malam hari untuk memulihkan sel-sel tubuh. Kalau selalu ada betina di dekatnya, otaknya selalu terangsang. Tubuh tidak pernah benar-benar istirahat. Lama-lama ayam jadi stres. Nah, ini dia akibat nyata yang akan terjadi pada ayam jantan kita jika terus-menerus dikurung bersama betina. Perhatikan baik-baik ciri-cirinya. 1. Badan jadi kempes, kurus, dan lembek. Ini efek pertama yang paling cepat terlihat. Awalnya ayam Anda badannya padat, keras seperti batu, berisi. Setelah berbulan-bulan disatukan dengan betina, perlahan tapi pasti dagingnya akan hilang. Daging di dada, paha, dan punggung perlahan menyusut terserap tenaga. Dulu saat dipegang badannya keras dan padat, lama-kelamaan jadi terasa lunak, lembek, dan tulangnya terasa tajam sekali menusuk tangan. Badan jadi ringan tapi bukan ringan yang sehat, melainkan ringan karena kosong, tidak berisi. Kekerasan tubuh yang sudah kita bangun susah payah lewat pakan dan perawatan hancur seketika karena kesalahan ini. Kedua, jantan jadi capek dan lemas, tidak bertenaga. Ayam yang dulunya gagah, berani, dan gesit, lama-lama jadi pemalas. Dia lebih banyak diam, suka bersandar di dinding kandang atau duduk melipat kaki. Kalau dikeluarkan, jalannya pelan, tidak ada semangat, dan mudah sekali lelah walau baru bergerak sedikit saja. Kenapa? Karena cadangan tenaga di dalam tubuhnya sudah habis. Tubuh ayam itu ibarat baterai. Kalau dipakai terus-menerus, dicas tapi dipakai terus-menerus juga, lama-lama baterainya rusak dan bocor. Ayam jadi kurang darah, kurang tenaga,
dan daya tahannya jatuh drastis. Ini sering disebut istilah penghobi, ayam kehabisan api. Ketiga, tulang jadi kering dan keropos. Ini bahaya yang sering tidak disadari. Zat kapur dan kalsium di dalam tubuh ayam akan ikut terserap untuk proses pembuahan. Kalau berlebihan, cadangan kapur di tulang habis. Akibatnya tulang jadi kering, rapuh, dan mudah patah. Coba perhatikan sisi kakinya, yang dulunya mengkilap dan keras, lama-lama jadi kusam, kering, dan retak-retak. Kaki jadi sering gemetar kalau dipakai berdiri lama. Ini tandanya struktur tulang sudah rusak dari dalam. Keempat, gangguan kesehatan dan penyakit mudah datang. Karena daya tahan tubuh jatuh, ayam jadi sangat gampang sakit. Sering terkena flu, pilek, atau kotoran jadi tidak teratur. Kadang cair, kadang berwarna putih kapur, kadang kehijauan. Efek parahnya lagi, sistem reproduksi jantan bisa rusak permanen. Alat kelamin bisa bengkak, meradang, atau justru mengecil dan mati. Akhirnya niatnya mau mengembangbiakan, malah jadi mandul atau tidak subur sama sekali. Sudah kurus, sakit, tidak bisa kawin. Rugi besar bukan teman-teman? Masalahnya tidak berhenti di fisik jantan saja, tapi berdampak juga pada hasil keturunannya. 1. Masa produktif habis duluan. Ayam jantan yang dirawat dengan benar bisa produktif sampai umur 5-6 tahun bahkan lebih. Tapi kalau dikurung terus dengan betina, umur produktifnya cuma bertahan 1-2 tahun saja. Masih muda, fisiknya sudah rusak, sudah lemas dan tidak berguna lagi. Padahal kualitas gen jantan muda itu paling bagus untuk dikembangbiakan, apalagi jenis ayam Filipina. 2. Kualitas telur dan anak menjadi rendah. Ingat, sperma yang dikeluarkan berlebihan itu kualitasnya jelek. Kandungan genetiknya sudah habis. Akibatnya, telur yang dihasilkan banyak yang kosong atau tidak menetas. Kalaupun menetas, anak ayamnya akan lemah, kecil, pertumbuhannya lambat, dan sifatnya pun akan menurun. Jadi penakut atau tidak bertenaga sama seperti bapaknya. Jadi jangan heran kalau Anda kawinkan terus-menerus. Anaknya makin lama makin jelek kualitasnya. Itu bukan karena jenisnya jelek, tapi karena induk jantannya sudah kelelahan dan rusak kualitas benihnya. Cara yang benar. Lalu bagaimana cara yang benar? Pisahkan kandang jantan dan betina dari awal. Jangan disatukan. Baru pertemukan mereka cukup 2 hari sekali atau 3 kali dalam seminggu. Biarkan mereka kawin secukupnya. Setelah itu pisahkan kembali. Berikan waktu istirahat 3-4 hari dalam sebulan, di mana jantan tidak dipertemukan sama sekali. Ini cara menjaga tenaga, menjaga kualitas benih, dan membuat jantan tetap gagah, badannya tetap keras dan padat sampai tua. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, mengurung ayam jantan dan betina dalam satu kandang terus-menerus demi keuntungan jumlah anak, itu adalah kerugian besar. Anda mendapatkan jumlah telur banyak di awal, tapi Anda kehilangan kualitas fisik jantan, kehilangan masa produktifnya, dan mendapatkan anak ayam yang kualitasnya rendah. Efeknya jelas, jantan jadi cepat lemas, badannya kempes, tulang keropos, mudah sakit, dan umur pakainya jadi pendek. Mulailah ubah cara perawatannya. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa ilmu ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe atau langganan. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan ilmu berikutnya seputar ayam Filipina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.